Orang kalau tidur dibangunkan biasanya marah, betul? Maka dalam hal membangun ini juga banyak yang marah. Mari kita bangun jalan, mari kita bangun lingkungan, mari kita bangun orangnya. Maka banyak orang marah. Kalau tidak percaya, nanti hari Jumat khotib naik ke atas mimbar, ada sebagian orang susah tidur, payah tidur, tapi begitu melihat khotib langsung. Begitu dia sedang tidur lelap dalam, bangunkan dia khotib, pasti dia marah. Kau jalan dengar, aku sudah merekam. Membangun ini banyak orang marah. Oleh sebab itu maka jangankan membangun negeri, membangun etos kerja masyarakat, membangun pegawai PNS, membangunkan orang saat sholat Jumat khotib khutbah tertidur saja marah. Oleh sebab itu ibu yang sedang membangunkan temannya supaya jilbabnya panjang, bangun! Kenapa jilbabmu pendek? Tentu dia keliru. Jilbab saya urusan saya, masalah saya masuk neraka bukan urusan kamu. Urus saja urusan masing-masing, bukan ajaran Islam. Karena dalam Islam kita diajarkan membangun bersama. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Yang namanya membangun itu tidak bisa sendiri. Ada tiang, ada lantai, ada pondasi, ada atap, ada dinding, ada pintu, ada jendela. Maka membangun ini mesti bersama-sama. Bisa kita membangun bersama Lampung Utara? Insya Allah. Pokoknya nampaknya orang Lampung Utara tak ada pakai insya Allah. Bisa. Mereka insya Allahnya dalam hati. Karena banyak orang kalau insya Allah itu artinya tidak. Besok ente datang pengajian, insya Allah itu nggak datang. Padahal makna insya Allah artinya kami datang berkumpul ini Ustaz Somad, kami tidak sombong, kami tidak angkuh, kami datang karena kuasa kudrat iradat Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Panitia jangan angkuh, jangan sombong, karena orang ramai ini datang bukan karena engkau, tapi karena hati mereka sudah dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad jangan bangga, jangan nanti ketika direkam dimasukkan ke YouTube internet, ramai jamaah di Lampung Utara ya. Siapa dulu? Somad Fir'aun. Itu bukan karena engkau, itu karena Allah masih sayang pada engkau. Ini adalah ujian. Tak tahu tak dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Maka mesti kita jaga kebersamaan kita. Tadi ketika protokol pakai mikrofon suara agak bergema, bukan saya yang gelisah, Pak Bupati yang risau. Ustaz Somad, ini suaranya agak bergema. Apa maknanya? Saya bisa lantang ngomong bicara ini, kenapa? Mikrofonnya mantap. Coba kalau yang teknisi mikrofon agak nakal dikit, mari kita mainkan Ustaz. Jamaah, marilah kita betapa Abdul Somad tak punya kuasa apa-apa. Belum lagi lampu terang benderang. Bayangkan kalau tiba-tiba lampunya hidup, PLN nyala, tapi ada lampu yang korslet, tiba-tiba gelap. Suara ada, orang tak ada. Direkam pakai kamera, hasilnya hitam. Apa kata orang yang nonton? Memang Ustadz ini sesat, tengok mukanya hitam. Atau tak nampak sama sekali, suara saja.
Ini artinya kita perlu lighting cahaya, kita perlu sound system mikrofon, kita perlu kameramen, tapi mereka tidak tampil ke depan. Membangun bersama-sama tidak bisa, tapi yang naik ke atas Hori baca Quran, Pak Bupati kata sambutan, protokol membuka acara, Abdul Somad tausiah. Tapi ada mereka yang di balik layar, mereka tidak tampil ke depan dan protokol tidak memanggil mereka. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari yang masang baleho. Tidak ada. Mana mereka? Mereka tidak dikenal, mereka tidak disebut, mereka tidak ditulis. Tapi baleho ini besar, bisa disut dalam kamera, karena mereka yang memasang pakunya. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada kita. Boleh jadi yang memasang karpet ini lebih dulu naik ke surga Jannatul Firdaus daripada kita. Begitu cara menyenangkan tukang pasang karpet. Intinya jangan menyepelekan peran orang. Ini yang duduk di atas ini, di depan ini orang-orang terhormat. Dari mulai Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, yang ada kepala, tak ada kepala, Ketua Majelis Ulama, Alim Ulama, Ciri Pandai, tokoh masyarakat. Tak dapat saya sebut satu persatu. Kalau saya sebut semua nanti habis jam. Tapi insya Allah yang di bawah pun belum tentu hina, yang di atas belum tentu mulia. Yang paling mulia adalah yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap datang. Ya, nanti pulang ke rumah, ente kenapa nggak ikut pengajian? Yang penting ikhlas. Gimana mau ikhlas nggak datang? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mesti membangun bersama. Mikrofon ini tidak bisa dipegang kalau tangan Abdul Somad kelahi, nggak mau bersama. Akhirnya tangan bersama dia pegang. Tapi bersama tidak mesti sama. Bersama tidak mesti sama. Ada yang gemuk pendek, ada yang kurus tinggi, macam-macam. Ada yang ke depan menunjuk. Nih, siapa ini? Ini pejabat. Ini pejabat. Pejabat ini main tunjuk aja. Berdiri Islamic Center. Sana berdiri masjid. Sana berdiri panti jompo anak yatim fakir miskin. Ben berhenti keyboard tunggal keong racun kucing garong. Dengan apa? Dengan satu kekuasaan telunjuk luar biasa. Makanya kalau ada perempuan suka nunjuk-nunjuk, itu berkuasa. Sampai lakinya pun ditunjuk. Mas, saya mau arisan, tolong pen lantai, mandikan anak, cuci piring. Nggak apa-apa. Telunjuk mesti ada. Kalau tidak ada telunjuk gimana kita tasyahud? Telunjuk mesti ada. Ada orang yang dengan telunjuknya, wahai orang yang telunjuknya masih berkuasa, wahai orang yang telunjuknya masih bisa, maka pakailah dengan telunjukmu itu menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyepelekan mereka. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita yang tunjuknya masih berkuasa, dipakainya untuk menunjuk masjid, dipakainya untuk menunjuk Islamic Center, dipakainya untuk menunjuk surau langgar musola, sehingga mengalirlah ke sana kebaikan. Termasuklah Abdul Somad hari ini datang ke Lampung Utara karena yang punya telunjuk. Betul? Kamu datangkan Ustaz Abdul Somad ke sini, jemput dia dari Riau, bawa dia kemari, karena dia Ustaz kita. Ustaz kita jemput, karena Ustaz itu bukan datang tak dijemput, pulang tak diantar. Itu jelangkung. Datang Abdul Somad dari Riau, transit sebentar di Bangka Belitung, pergi ke Cengkareng Jakarta, sampai ke Bandar Lampung.
dibawa ke Lampung Utara bertatap muka karena ada yang punya telunjuk suka pengajian dan cinta ulama. Bayangkan kalau yang punya telunjuk sukanya dangdut, maka yang diundang artis dangdut, pentasnya tinggi, roknya pendek. Yang di bawah atu-atu penonton, menganga mulutnya. Penting yang punya telunjuk peduli pada Islam. Siapa yang memilih yang punya telunjuk ini? Yang memilihnya adalah orang-orang yang ingin bersama membangun Lampung Utara. Betul? Jadi jangan disalahkan kalau berhasil menyatakan sendiri, kalau salah ditunjuk satu orang, kalau gagal Lampung Utara naudzubillah, maka kesalahannya adalah kesalahan kita bersama. Ustadz-ustadz yang khotib, yang khutbah, yang ceramah, yang imam, jamaah, ibu-ibu, semuanya punya peran. Nih yang punya telunjuk, yang di tengah telunjuk, yang di tengah, jari tengah ini siapa? Dia tidak boleh miring ke kiri, dia tidak boleh miring ke kanan, dia tidak boleh terlampau ke depan, dia tidak boleh mundur ke belakang. Posisinya berada di tengah. Dia adalah alim ulama. Ustadz Somad kalau memang betul ulama mestinya di tengah lah. Kenapa Ustadz terlalu ke kanan? Kabelnya pendek. Ustadz kenapa di sini? Kalau saya tegak di sini membelakangi pemimpin alim ulama kurang ajar, tidak punya adat sopan santun. Ini perlu saya jelaskan supaya nanti yang nonton jauh, yang nggak hadir di sini nanti jangan sampai membuli saya. Ustadz Abdul Somad dari tadi berdirinya dekat perempuan aja, Ustadz gatal. Saya memang berdiri di depan perempuan, tapi mata saya melihat laki-laki. Ke sana sekali-sekali aja. Artinya apa? Ustadz berada di tengah, mendamaikan, tak memihak ke kiri, tak belok ke kanan. Dia selalu orang yang lurus itu jalannya, namanya ihdinas siratal mustaqim.